Nawi wa ila abaina wa dhurriyyatina wa masyayikhina wa ahli baitina wa usulina furu'ina wa man 'allamana wa ahsana ilaina lana wa lahul Fatihah. Saya ulang sedikit ya dari yang kemarin nanggung ini. Muqaddimatun fi usuliddin, pengantar tentang prinsip-prinsip agama. Kemarin sudah saya jelaskan yang dimaksud usuliddin, ngerteni Gusti Allah. Gusti Allah dengan sifat-sifatnya Allah, wajib, jaiz, mustahil bagi Allah, kenabian, hari akhir dan seterusnya. Ini adalah bagian dari usuluddin. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama yang harus diketahui oleh setiap orang adalah mengetahui Allah, ma'rifatullah, kenal karo Gusti Allah. Sebab kenal kepada Allah ini memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita, baik sebagai pribadi maupun bagian dari masyarakat. Kenal kepada Allah merupakan kebutuhan kita. Seperti yang saya jelaskan, apa-apa, ada bencana apa, ada kesulitan apa, kelingane Allah. Ono mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi kelingan. Hadiah Fatihah untuk Allah Yarham Kiai Haji Basori Alwi, ya, Kiai yang paling sepuh di Malang, ya, guru kita semua. Beliau mengarang buku yang sangat fenomenal, monumental. Kita pelajari semua waktu masih di ibtidaiyah, namanya Madarijul Lughah, Madarijud Durus Al-Lughah Al-Arabiyah. Tahu nggak yang bukunya itu cover depannya itu ada putra sama putri jejer. Nah, itu yang ngarang itu namanya Ki Basori Alwi, ya. Beliau mengasuh pesantren ilmu Al-Quran di Malang, ya. Tadi barusan wafat. Semoga beliau, ya, diberikan ampunan, diberikan maghfirah oleh Allah atas segala kesalahannya. Semoga beliau senantiasa diberikan pahala yang berlipat ganda atas amal ibadah kebaikan beliau. Lahu al-Fatihah. Jadi saya ingat sekali namanya Madarijud Durus itu yang pertama kali kitab yang saya buat sorogan. Dulu didhawuhi oleh Allah Yarham Simbah Ali, sorogannya pakai itu, ya. Jadi dulu pertama kali sorogan sama Mbah itu disuruh menirukan, karena baru kelas 2 SD.
kelas 2 SD. Nah, jadi sorogannya itu nulis Allahu Akbar, disuruh ngeblat tahu nggak? Meniru. Terus subhanallah, nulis subhanallah, nulis alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata. Terus kayak tulisan, aku tuku buku neng toko buku. Wah, disuruh ngeblat ya. Nah, baru kemudian sorof ya. Itu. Nah, kitab yang pertama kali sebelum Safinatun Najah saya itu dulu namanya kitab Madarij. Terus karya Allahyarham Kiai Basori Alim. Masya Allah. Baik. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilah istiqamah. Pengetahuan pertama yang harus diketahui oleh setiap orang adalah mengetahui Gusti Allah, ngerti dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Yang dengan tahu Allah, ya kita tahu dari mana kita berasal dan mau kemana kita berjalan, kita menuju kemana, tujuan kita kemana. Nah, ini kalau kita ini tahu Gusti. Dengan kita tahu Allah, kita senantiasa merasa diawasi, kita senantiasa ya merasa bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita dalam bentuk apa saja rezeki yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, ini adalah kewajiban yang pertama bagi setiap kita. Yang dengan kita tahu Gusti Allah, maka kita tahu, oh ini wajib harus kita lakukan. Ya. Konsekuensi ini ngerti Gusti Allah, konsekuensi ini kenal karo Gusti Allah. Oh, sebab Gusti Allah itu maha besar, sebab Gusti Allah itu Sang Pencipta, Gusti Allah itu segalanya. Patutlah kita ini Gusti Allah, patutlah kita ini manut taat kepada Gusti Allah. Ini kalau kita kenal Allah. Ya. Wa nutqu bi syahadataini tubira li sihhatil imani mimman qadar. Sekarang penanda imanmu, penanda pengetahuanmu kepada Allah itu apa? Tandane Anda itu iman atau tandane Anda itu tahu Gusti Allah itu bagaimana? Tandane Anda itu mau mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wa nutqu bi syahadataini tubira. Dianggap kenal, buktine kenal, sampeyan gelem ngomong, ngucap, gelem ikrar asyhadu alla ilaha. Ini sama di sini. Ya. Li sihhatil imani mimman qadar. Tentu ngomong, mengucapkan itu bagi orang yang mampu mengucap. Kalau nggak mampu mengucap, ya dengan isyarat atau dengan penanda apa yang sekiranya diketahui orang itu meyakini syahadat adanya wujudnya Allah. Allah itu ada. Ini kalau nggak bisa ngomong, nggak bisa firman, gitu. Ini sah. Jadi wujudnya Anda itu kenal Gusti Allah, Anda meyakini la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas ya kecuali ming Gusti Allah tok.
Ora ana Gusti Allah. Jadi maknane ora ana la ilaha, tidak ada yang pantes dinyatakan sebagai Gusti Allah. Tidak ada yang layak disebut Gusti Allah. Isara. Atep isara. Resa. Tidak ada yang layak. La ilaha berarti sama sekali tidak ada. Gitu. Kalau ada yang kemudian menyatakan Gusti Allahnya itu matahari, oh tidak layak. Kalau ada yang menyatakan bahwa Gusti Allahnya itu kebun, oh tidak layak. Sebab yang layak disembah, yang layak ditaati hanyalah Allah. Tok til. Ya, ini nanti dalam balaghah namanya al-hasru, tidak ada Tuhan selain. Ya. Kaya sampean ngomong karo kendaanmu, aku ora ono sing tak jenengi kecuali seliramu. Tidak ada yang disenengi blas, enggak ada, ini enggak ada. Baik yang lebih tinggi enggak, baik yang lebih putih enggak, baik yang lebih besar enggak. Kok buyut? Gede apanya? Atau lebih kecil enggak ada, semua enggak ada kecuali kamu tok. Nah kan gitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi nafi titik-titik illa, tidak ada kecuali. Itu berarti hanya satu-satunya. Orang Inggris bilang the only one. Satu-satu. Jadi tidak ada Gusti Allah. Maknanya nggak ada yang pantas, nggak layak kecuali Allah. Berarti Allah illallah, berarti Allah itu adalah zat yang sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan, maksudnya tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan. Sebab Allah itu sempurna sama sekali, tidak ada kurangnya. Ini saudara-saudara, ini di dalam Allah. Karena Allah itu tidak ada kurangnya, tidak ada kelemahannya. Pantaslah Allah itu disembah, ditaati, diikuti. Gitu. Ini Gusti Allah. Jadi penanda bahwa Anda itu kenal Gusti Allah itu apa? Anda mau mengucapkan. Gitu. Padha wae karo sampean yo nek umpamane ana wong lanang teko ning njomu, gitu. Ana wong lanang teko kowe. Kok ngomong aku kuwi karo sampean jan terkilir-kilir. Memang jangan GR sampai dia mengucapkan I love you. Kalau nggak I love you, itu gombal. Kalau di WA jawabnya prut. Ya ini. Jadi mengucapkan sesuatu pernyataan, ungkapan. Kenal Gusti Allah, kenal. Bukti nih. Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada yang layak kecuali Allah saja. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pernyataan kedua, kesaksian bahwa Kanjeng Nabi Muhammad betul-betul adalah utusan Allah. Ya. Terus in saddaqal qalbu, lamun benerke apa al qalbu ati. Kemarin saya nyatakan sing jenenge syahadat itu tidak bisa hanya diucapkan, tidak bisa hanya diyakini di dalam hati,
Nggak bisa toh diyakini toh, tapi Anda nggak mau mengucapkan, nggak bisa. Ya, harus diyakini di dalam hati, harus berani diungkapkan melalui lisan. Ya. Terus wabil amali lan di ngamalke lan kelawan ngamal yakunu ono apa iman iku dha naqsin sing duweni kekurangan wa dha kamalin lan sing duweni kesempurnaan. Kita belajar saudara-saudara tentang pernyataan bahwa mengenal Gusti Allah, ya, itu diperlukan untuk kita ini ngomong, menyatakan bahwa kita ini betul-betul kenal, nyekseni Gusti Allah itu sebagai Gusti Allah. Maka itu kita mau menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi tidak cukup hanya diucapkan. Kalau ngomong tok tapi tidak disertai dengan hati, ya. Kalau cuma ngomong tok, ya, tidak disertai dengan keyakinan di dalam hati, maka itu namanya munafik. Benar nggak? Kalau itu sebaliknya, ya, kalau itu ya, tidak berani menyatakan, ya, katakanlah ini yakin tapi orang wani nyatakan, kita nggak bisa menyatakan itu sebagai mukmin. Kalau nggak berani menyatakan, orang yang begini disebut apa? Kafir. Benar nggak? Nek ora wani ngomong asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah disebut kafir. Loh, ora syahadat kok kafir. Orang mukmin berarti kafir. Jelas? Kalau dia ngomong tapi tidak disertai dengan keyakinan di dalam hati, jenenge munafik. Paham? Jadi harus ini, ya berani, ya diyakini di dalam hati, tetapi juga harus berani diucapkan. Anda berani? Anda berani? Anda mukmin. Sebab Anda meyakini di dalam hati dan Anda berani menyatakannya melalui lisan. Anda mukmin. Ya. Jadi kalau hanya yakin toh, yakin bisa yakin, syahadat, oh, kafir. Sebab penentuan itu adalah syahadat. Kalau hanya apa nak ngomong toh, tetapi bagedes, artinya bagedes. Ini namanya munafik. Wabil amali yakunu dha naqsin wa dha kamali. Yang ketiga, pembuktiannya harus bisa harus bisa diamalkan. Buktinya apa mukmin? Yakin di dalam hati. Buktinya apa mukmin? Berani mengucapannya secara lisan. Buktinya apa sebagai mukmin? Tidak sekedar diyakini tapi juga dilakoni, diamalkan, dipraktekkan. Sebab kalau tidak dipraktekkan, itu nanti dia disebut dosa besar, melakukan dosa besar. Dekne ngomong iman, dekne ngomong percaya nih Gusti Allah, dene manut, ngomongnya manut nih Gusti Allah, tapi tidak melaksanakan apa yang jadi perintahnya Allah, dia malah melanggar apa yang jadi larangan-larangan nih Gusti Allah, maksiat, ya.
itu namanya orang fasik. Benar? Fasik itu apa? Orang yang muslim, mukmin, gitu. Mukmin tetapi dia melakukan dosa-dosa, dia melanggar keyakinannya, dia melanggar pengakuannya. Buktinya apa? Dia tidak mengamalkan apa yang menjadi keyakinannya. Paham? Ini salah. Jadi 3 aspek ini penting. Kalau hanya ngomong tok, ya, hatinya tidak ikut, jenenge munafik. Nek mengi yakin tok tapi tidak mau menyatakan, itu namanya kafir. Kalau mau yakin, mau untuk menyatakan, tapi ngerjang terus, ngaku KTP ini Islam, toh mau limo dilakoni kabeh, jenenge wong fasik. Artinya apa? Antara keyakinannya, ucapannya tidak dibarengi dengan amal, praktek keseharian. Nauzubillah min dzalik. Paham ya? Ini 3 komponen penting. Jangan hanya ngomong, jangan hanya meyakini, tidak ada prakteknya, tidak bisa. Jadi harus 3-tiganya. Yang ngomong, yang meyakini, yang ngomong mengakui, yang mempraktekannya sehari-hari. Baik. Yakunu dzanaksin wa dzakamalin. Maksudnya sing jenenge iman itu ada tambahnya, ada kurangnya. Gimana tambah kurangnya? Fakun mongko ono sira minal imani, fakun minal imani fi mazidin wa fi safaril qalbi tajdidi bi kathratis salati wa ta'ati wa tarki marin nafsi min syahwat. Fakun mongko ono sira minal imani, say iman iku fi mazidin, ing dalam tambahan, wa fi safail qalbilan, ing dalam bersih ati iku tajdidin, wong sing senantiasa memperbarui iman, senantiasa tajdid, memperbarui. Maksudnya apa? Secara iman kita itu ternyata bisa naik, bisa tambah, bisa kurang. Al imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah, bisa jadi berkurang. Bait ini mengajarkan supaya kita ini terus-menerus menambah iman, ya, dan terus-menerus membersihkan hati kita. Ya, caranya piye membersihkan safail qalbi, hati yang bersih. Ini hati yang senantiasa diliputi oleh husnudzon, hati yang tidak mudah disampiri oleh penyakit-penyakit hati, tidak mudah iri, tidak mudah cemburu. Gampang cemburu, hati ini reget. Nah, itu gampang cemburu. Ya. Sofa itu artinya bersih, ya. Sofa artinya bersih. Maka dari sini orang menyebut kaum sufi
Nah, ada yang mengartikannya kaum atau orang-orang yang bersih. Kamu bersih nggak? Bersih apa kotor? Hah? Itu ting selampir. Bersih apa rapi apa ruwet? Mau jadi orang bersih apa orang ruwet? Yakin? Yakin di dalam hati bersih. Menyatakan diri bersih. Kelakoni berah, PKT dilakoni berah. Inilah hati-hati dasar ya Allah. Ya, saudara jangan melihat sing jenenge iman, sing jenenge ibadah itu hanya sholat, poso, yang terus dah. Termasuk ibadah itu adalah menjaga kebersihan. Ada dikatakan at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Tandamu kowe iman kowe nek kowe resikan. Dadi sing durung adus iki imane dipertanyakan. Aduh. Dan semua orang senang yang bersih, betul? Apa? Kenapa kok Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkiwir-kiwir dengan istrinya yang bernama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha? Kenapa? Tahu nggak julukannya Khadijah? Bukan Nabilah. Julukannya apa Bu Khadijah? Bukan galak, Bu galak bukan, Bu pelit bukan, Bu lemu bukan. Bu Khadijah iki lho sing lemu boten. Khadijah itu dijuluki oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Julukannya apa? Kalau manggil, sayang. Ya kowe aming sayang tok. Kanjeng Nabi manggilnya apa? Thahira. Hai orang yang bersih. Ya. Hai bersih. Ya gitu. Ya kan? Ojo ngundang, sayang tok. Hai bersih. Jangan bersih. Sebab bojone tukang bersih. Bersih. Tukang bersih terus dia bersih. Bersih ya. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah bersih luar dan dalam. Ya. Kecantikannya bukan hanya aduhai, semlohe dari sisi luarnya, tapi juga kecantikan dari dalam. Sayyidah Khadijah. Ya, oleh karena itu selama beliau dengan Siti Khadijah, Kanjeng Nabi ora wayuh apa? Tidak poligami. Padahal Kanjeng Nabi umure selawe, Bu Khadijah umure 40 tahun. Ya tak? Masya Allah. Ya, 10 tahun dengan lebih 10 tahun ya. Berapa tahunnya? 25 tahun mungkin dengan Kanjeng Nabi, dan Nabi tidak wayuh. Masya Allah, luar biasa. Dan wafatnya Siti Khadijah kemarin saya terangkan didokumentasi oleh Kanjeng Nabi, dideklarasi sebagai tahun kesedihan. Coba, kowe jajal bojomu mati, sedih? Sedih-sedih lu SS.
Kanjeng Nabi lu sedih, betul-betul sedih. Masya Allah. Nah, terus jadi bersihnya penting. Ya, ada pepatah mengatakan khudh ma safa wada' ma kaduro. Ya, ambil yang bersih, tinggalkan yang reget-reget. Jadi orang nyurati kowe wong reget ora tau adus. Ya, gelem kowe. Gelem ora? Oh, geragas. Kotor yang gelem. Ojo gelem ya Allah, geleman lah. Allah. Cari yang kipling ya ta. Semono kowe ya. Golek sing bening-bening ya. Aja sing ruwet-ruwet kaya wajan ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini saudara. Nah, caranya gimana? Suruh nambahi apa tadi? Nambahi bobotnya iman. Caranya gimana? Bikathrotis sholati wat ta'ati. Bikathrotis sholati, carane ngakeh-ngakehke. Kok sholat kok diakeh-akehke? Sholat apa berarti? Sholat sunnah, sholat wajib ora ono akeh. Sholat wajib tambah loro dadi 7 iki. Sholat wajib apa? Sholat sunnah. Kok ngerti nek iki maksudnya sholat sunnah? Bikat dengan adanya disuruh nambahi sholat, berarti sholat yang tidak ada habisnya namanya sholat sunnah. Bar wudu sholat mutlak. Bariki arep lunga salat safar. Yen duwe karep muga-muga dikambangke salat hajat. Bingung iki didhawuhi bapak kon pilih kae apa kae ya? Salat istikharah. Salat apa saja. Ini salah. Carane supaya tambah imane bikatrati salati, ngakeh-ngakehke salat wa taati lan ngakeh-ngakehke ngamal keapian ibadah. Ibadah disebut taat sebab menunjukkan kepatuhan. Kok Anda mau ibadah? Anda menunjukkan orang yang patuh. Dikon ngaji jenenge patuh. Apa wae ya ibadah sakarepe ibadah maliyah, sedekah atau ibadah sing jenenge ya jaga corona, ya ibadah dikira enak aja to. Ibadah nyemprot-nyemprot. Ibadah ya ngresi halaman, kok halamannya reget, wis esuk-esuk diresi ya ta. Mosok wah wonge ayu-ayu kok halamannya reget. Ih, berarti wonge ya rada reget. Gak mau. Carane nambahi iman nglakoni akeh keapian. Wa tarkima lan ninggalke barang lin nafsi saking awak. Saking awak-awakan min syahawatin saking kepinginan syahwat. Meninggalkan hal-hal yang ada di dalam jiwa kita, keinginan-keinginan. Tentunya keinginan yang bagaimana? Keinginan yang bagaimana? Keinginan yang jelek. Zera-zera syahwat itu potensi kita semua. Ya, potensi manusia ya, ini syahwat. Ya. Keinginan untuk duwe, memiliki ini, keinginan untuk lawan jenis. Ya, kayak ono ngayu, aku pengen, kayak ono cah bagus, aku pengen karo kae cah bagus. Nah, kok itu kritik, alhamdulillah. Sing jenenge syahwat itu potensi kita. Semua
semua ada syahwat. Ya. Ya. Semua kita ini punya keinginan syahwat, kecenderungan. Ini punya semua. Nah, kecenderungan ini harus apa? Sesuai dengan apa yang jadi perintah syara. Ya. Sampai Nyun Sewu ini pakai kudung gini sumuk enggak? Ayo ngomong. Enggak. Pakai peci sumuk enggak? Coba dibuka nanti ya. Sumpek enggak? Kalau Anda mau subuh-subuh dibangunkan, kalau pengennya bangun enggak? Enggak. Pengennya enggak mau pakai peci, pengennya enggak jilbaban gitu, segar, ya kan? Iya, karena mungkin sumo atau pengennya macam-macam lah orang. Jadi kepinginan tuh enggak apa-apa, karena itu merupakan potensi. Semua orang sama, pengenannya sama. Kalau dibiarkan, ya, itu namanya hawa nafsu. Ya, jadi syahwat itu semua oke. Kalau itu kemudian Anda biarkan melenceng, itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Nah, itulah yang kemudian harusnya dicegah, harusnya ditahan. Panas-panas ditahan, berarti Anda bisa menahan syahwat Anda sesuai dengan ini bagus, menahan hawa nafsu yang bergejolak, kepenginnya dicopot, kepenginnya ini. Wa tarki malin nafsi min syahwat, supaya tambah imannya, bertambah bobotnya, bernilai, berkualitas, kita harus bisa menahan diri kita. Dari apa? Mungkin pas puasa, ya kan? Pas poso, ya Allah panas sih, ndelok cawe apple kita ini. Ya ora ana wong. Diombe. Oh, pancen. Ya kepengen ditahan, dapat ganjaran. Ini syarat. Jadi menahan nafsu, hawa nafsu kita ini, menahan keinginan kita ini bagian dari menambah bobotnya iman. Anda malas, sekolah malas, ngaji malas, dilawan. Iya. Dan kalau mau kepengenannya ya begitu, tapi itulah ya, itu hawa nafsu Anda. Imam Al-Busiri di dalam Burdah mengingatkan kita, wan nafsu katifli itu milhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yang fatim. Nafsu orang itu seperti bayi yang jaluk susu ibune, gitu. Nek dituruti terus, apa sampai tuwek kowe ini ya tetep nyusu, Bu, susu. Bu, susu. Lah kok itu brekos kering. Oh iya, nek dituruti sak tuwek-tuwek iki lah haula wala. Ya toh? Jaluk susu. Ya Allah. Ono sing antik ya. Susu bubuk. Susu bubuk. Susu bubuk. Astagfirullah. Syahwat. Hawa nafsu. Ya Allah, saking hebatnya sifatnya banyak. Ada sifatnya kaleng, itu sifatnya botol, cair.
top marko top. Itu Imam Busiri tuh ya ngerti loh ya. Ya itu nek dituruti mbok sampai tuwek ya ngono terus. Kaya bayi mau bocah kok njaluk terus dituruti mbok roh. Kok 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 17 tahun tetep njaluk. Masya Allah. Harus dihindari sebab apa? Fasyahwatun nafsi, mongko utawi kepinginane awak, ma'adzunubi sertane dosa ya. Hawa nafsu siji, hawa nafsu 2 nuruti dosa maknane maksiat ya iku mujibatani mengharuskan keduanya qaswatal qulubi atose ati. Kenapa kudu ditahan? Sebab nek ora ditahan marai atine atos. Ini saya rasa ati itu bukan kok dalam pengertian hati, koncone jantung, koncone limpa itu enggak, ya kan? Itu pusatnya darah, itu enggak. Maksudnya hati itu apa yang menjadi intine wong, ya pusatnya orang, itu namanya hati. Ya intine wong itu nanti kalau enggak dijaga itu nanti rusak. Lah nek intine rusak, bentuke ya mesti rusak. Misal komputer gini ini intinya bukan di hardware, gitu ya. Hardware di hardware. Yang atos ini intinya di mana? Softwarenya. Ya, intinya di apa ya sebenarnya? Yaitu ono intine ya menungso intine yo ning ati ya disebut apik sebab atine apik meskipun mamane itu pesek wonge apik meskipun pesek kok iso apik wong pesek sebab yang jadi ukuran. Jadi intinya orang itu hati, kata al-qalbu itu hati, bukan kok kolbun yang itu loh ya, yang bendanya itu, tapi intinya itu. Intinya orang ya. Quran menyebut di dalam mamanya fi a'udzubillahi minasyaitonir rajim fi qulubihim maradun fazadahumullah. Jadi hati itu kadang sehat, kadang sakit. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika. Hatinya atos, dikandani angel. Ini hati. Jadi bukan hatinya di dalam itu jadi keras membatu. Bahwa asyaddu qaswah. Kal hijarati au asyaddu qaswah. Lebih keras daripada bukan kok hati itu, tapi sudah saking ngeyelnya, sudah saking dableknya orang sehingga orang itu disebut hatinya keras membatu. Intinya sudah membatu. Nah, Imam Ibnu Ruslan ngendikan hal yang menjadikan kerasnya hati, menjadikan rusaknya hati itu 2. Satu dari syahwatun nafsi nuruti hawa nafsu, kepinginannya dituruti kabeh. Awan mau Jumatan mau ora Jumatan. Maneh ana wong ya kudune sedekah mau sedekah dituruti wae. Dituruti itu marai atau siji. Nomor 2 nglakoni dosa. Fasyahwatun nafsi
ma'adzunubi mujibatan. Jadi nuruti hawa nafsu, nglakoni dosa itu membuat kerasnya hati. Pertanyaannya, kalau hati keras itu gimana? Hati keras itu berbahaya secara. Orang kalau sudah hatinya keras, angel di kandani. Bahayanya angel kandani. Nah, kayak kidul dulur moh, kayak wetan rodo kidul. Habis kocelot. Ya toh. Ojo kena. Kayak iki wong yo beda karo keyakinan moh, pokoke aku wis kadung seneng. Nah, ini sudah kadung atos. Orang yang atos artine gampang lakoni dosa meneh. Ora apa-apa nyepeleki. Dikandani angel. Bahaya lagi, doanya tidak diterima Gusti Allah. Loh, lalu upayanya sudah nggak ada, doanya nggak diterima, apa yang diharapkan kalau orang sudah keras hati? Ini salah ya. Ini bahayanya kalau nuruti siji syahwat, loro akeh ibaratnya kertas ya. Ngendikane Imam Ghazali, wong kok kakean dosa ya, iku titike akeh. Kertasnya putih dosa, kemudian lakoni dosa kakean yang tergeti hati. Akibatnya itu hatinya jadi keras, hatinya hati ini mati, dikandani angel, dituduhi ra gelem, suka bermalas-malasan. Coba sing sok males-malesan dievaluasi diri kita ini. Oh, kita ceritanya aku ini berarti atas hatiku. Lebih soalnya males-malesan. Lebih contohnya gue. Soalnya apa? Sebab apa? Siji mau apa nak? Ya syahwatun nafsi, senengane nuruti hawa nafsu, meloro nglakoni dosa. Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatan qaswatal qulubi wa inna ab'ada qulubin nasi. Nah, kenapa kalau orang atos hati lan sak temene atine wong sing paling adoh min robbina, saking pangeran kita, menggunakan kata rob yang artinya pangeran yang mengatur, sing ngatur ar-rahim, sing moho sayang, moho asih, moho welas, iku qalbun atiqa, sing atos. Wong sing paling cilaka maksude sak temene wong sing paling cilaka mung sing adoh saking Gusti Allah, padahal Gusti Allah moho sayang. Gusti Allah iki moho pol sayange ning dene ya. Iku wong sing piye? Wong sing atos atine. Ini selesai ya. Jadi bait-bait ini menjelaskan kepada kita tentang tata cara kita menambah iman. Carane piye? Carane piye nambah iman? Memperbanyak sholat, memperbanyak melakukan ibadah. Sebaliknya, iman itu bisa banyak berkurang sebab apa? Nuruti hawa nafsu, banyak lakoni dosa. Bahayane nek wong sing nglakoni dosa atine dadi atos. Ini atos ki bahaya, padahal
Gusti Allah kuwi Gusti Allah sing Rahim, Maha welas. Kan mesake dene kuwi. Nggih. Demikian saudara, ada yang ingin sampaikan? Ada yang pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Ya. Kan yang tadi itu kan kalau kita mengucapkan tapi Siapa iki jenenge? Amrina, anaknya kembang. ya kita mengucapkan tapi tidak melakukannya itu kan munafik. Tapi kalau kita tidak kita tapi kita kan itu berisasi. Tapi kalau kita tuh mengucapkan tetapi mengerjain tapi tidak yakin disebut Tidak yakin kok mengerjakan. ada orang dia punya syahadat itu ngakuin syarat pengakuan tapi hatinya tuh belum yakin. Berarti apa? Munafik. Jadi dia tidak ada keyakinan dalam diri yang dia itu cuma lipstick. Apa lipstick? Hanya di luarnya saja. Dia ngelakuin ini kita bahaya. Munafik bukan jauh-jauh dari kita. Jangan-jangan di dalam diri kita ini ada munafik. Sholat tapi Allah ya apa teki malah apa teki naudzubillah ini saja ya. Tidak ada keyakinan syak apa ini bahaya ya. Ada lagi di tengah Ini dari live ada yang tanya obat jika hati sudah keras itu bagaimana? ya itu tadi obat hati sudah keras berzikir ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Di antaranya zikir, banyak melakukan taat, melemaskan hati ya. Banyak sholat, banyak tobat, banyak istighfar ya. Ada lagi dah? Online boleh tanya. Oh no baik. Munasifah kecil-kecil di pojok nggak apa-apa ya. Wadanadan ya nakhtatim bilhamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Awwaluwa tibin alam Safa'il qalbi dan tajridi bi kathratis salati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati fa syahwatun nafsi ma'al dunubi mujibatan wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami
kulli haulin minal awali muqtahamin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana